palsu lah yang lari dari kebenaran firman Tuhan. Hanya domba yang mau keselesaan semata-mata atau kemakmuran semata-mata, sebab mereka tidak kenal Yesus. Dengan sesungguhnya bukan Kristen yang sejati. Dan Yohanes 6 ayat 66 mengatakan ramai murid-murid Yesus meninggalkan Yesus bila ajaran Yesus itu semakin keras. Mereka tidak dapat menerimanya. Saudara, saya sampaikan ini adalah supaya gereja Tuhan dipersiapkan, diperlengkapi, supaya kita layak masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita dapat mengatasi hari-hari kesukaran. Kita dapat mengatasi semua itu dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada tujuan saya untuk menakut-nakutkan orang. Bukan senang untuk menyampaikan firman Tuhan yang mungkin sebahagian jemaat Tuhan mereka tidak dapat terima karena kononnya keras dan apapun alasan yang lain. Saudara, 1 Korintus 3, mungkin saudara boleh baca ayat ini. Sebab kalau kita bicara tentang baptisan api, saudara, perkara ini penting, saudara. Saya mau bacakan ini, 1 Korintus 3. Bagaimana gereja Tuhan dihakimi dengan api, baptisan api. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Wah, luar biasa. Pekerjaan kita, pekerjaan masing-masing setiap orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, setiap pekerjaan kita akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan kita akan diuji oleh api itu. Orang yang bijaksana siap, mereka merendahkan diri untuk diuji, untuk dimurnikan oleh api. Mereka tidak takut. Ayat 14 mengatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, mungkin ayat ini pun saya boleh habis 1 jam untuk mengupasnya. Yang penting di sini adalah, saudara, kalau pekerjaan kita tahan uji, ia akan mendapat upah. Maukah saudara upah surgawi? Hidup di dunia ini cuma sementara. Bagi saya apa guna jadi jutawan? Ada kereta yang mewah-mewah, segala keselesaan dan keindahan dunia kita nikmati. Sedangkan hidup ini sementara. Hidup yang kekal itu adalah kekal, tidak akan berakhir. Yang penting adalah upah yang kekal. Apa yang kita lakukan di dalam Yesus, apa yang kita bangunkan di dalam Yesus, apa yang kita lakukan menurut kehendak dan rencana Allah akan tahan uji dan menghasilkan buah yang kekal yang akan mendapat upah atau pahala, upah surgawi. Kalau kita melayani Tuhan atau hanya menjadi Kristen, tetapi tujuan kita lain, pekerjaan kita akan terbakar. Ia akan menderita kerugian. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, orang itu juga diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau Tuhan izinkan, lain hari saya akan kembali dalam ayat ini. Yang terakhir, saudara, dalam Yohanes 15, karena ada sedikit kesinambungan dari khotbah minggu yang lalu, dari Injil Lukas pasal yang ke-13, firman Tuhan berbicara seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah maksudnya baptisan Roh Kudus dan baptisan api, saudara. Tuhan membaptiskan kita dengan rohnya, supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Karena tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan apapun. Tetapi barang siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara pilih menjadi orang Kristen yang sejati, yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, atau menjadi Kristen yang mungkin setengah-tengah atau separuh-paruh. Mungkin jiwa kita diselamatkan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3. Tetapi langsung tidak ada upah. Karena kita tidak sesungguhnya melayani Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan Yesus mau membaptiskan kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus bertahun-tahun yang lalu. Marilah kita memperbaharui iman percaya supaya kita sesungguhnya tinggal dalam kepenuhan roh itu. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menghasilkan buah pertobatan supaya saudara dan saya terlepas, terselamat dari murka yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan pagi hari ini untuk belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami sedang melalui waktu-waktu yang sukar, mengharungi wabak penyakit COVID-19 ini. Kami amat bersyukur ya Tuhan, karena kami merasakan perlindungan-Mu yang ajaib, dan kami dapat rehat, kami dapat berlindung di bawah naungan sayap-Mu ya Bapa. Kami dapat bersuka cita, karena kami merasakan penyertaan Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Bapa, tolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, supaya kami tidak tergolong dengan orang-orang yang akan diadili dengan api dari Tuhan. Tetapi kami tergolong di antara mereka yang percaya kepada Yesus, yang dibaptiskan dalam Roh Kudus, untuk menghasilkan buah yang mendapatkan upah yang kekal. Ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, sebab kami tahu banyak perkara kami akan lalui. Mungkin ada waktu-waktu yang lebih sukar lagi ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa dengan iman percaya. Melalui kesatuan umat-Mu ya Bapa, kami akan mengatasi segala pencobaan dan ujian ini dengan pertolongan-Mu ya Bapa yang ajaib. Engkau mendengar doa kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Amin.